Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Rosalinda, mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang batu bara. Di antaranya adalah skema pembentukan batu bara menurut Hedgeman 187, lalu basis data batu bara serta jenis analisis dan kualitas batu bara. Nah, sebelum kita membahas tiga hal yang saya sebutkan tadi, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, yang berasal dari pengendapan organik dan juga mengalami proses pembatubaraan. Nah, unsur utama yang ada pada batu bara ini adalah karbon, oksigen, serta hidrogen. Nah, pembentukan batu bara pertama itu dimulai sejak zaman karbon atau biasa disebut sebagai zaman batu bara. Ini dimulai sejak 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu skema pembentukan batu bara menurut Hedgeman 1987. Nah, ada skema yang bisa teman-teman lihat di samping saya. Batu bara ini awalnya dari material asal. Nah, material asal batu bara ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu yang terendapkan di suatu cekungan. Ada dua jenis material asal dari batu bara, yaitu autokton dan alokton. Nah, autokton adalah material asal batu bara yang tidak mengalami transportasi. Nah, maksudnya di sini adalah tumbuhan tersebut mati, lalu tidak lama kemudian tertutupi oleh lapisan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan. Nah, sedangkan alokton adalah material asal dari batu bara yang mengalami transportasi. Nah, tumbuhan tersebut mati, lalu terbawa oleh arus air dan terakumulasi di suatu tempat. Nah, material-material asal ini akan terakumulasi atau terendapkan di suatu tempat, yaitu seperti rawa atau gambut yang dibedakan lagi berdasarkan lingkungannya. Selanjutnya adalah tahapan penggambutan atau bisa juga disebut sebagai tahap diagenesa. Pada tahapan ini, sisa-sisa material tumbuhan yang telah terakumulasi tadi tersimpan di dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di suatu rawa dengan sistem pengeringan yang buruk serta selalu tergenang air. Nah, material-material tumbuhan yang busuk ini akan melepaskan unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan oksigen dalam bentuk senyawa. Nah, senyawa ini adalah karbon dioksida, air, dan juga asam nitrat dan berubah menjadi humus. Nah, setelah itu oleh bakteri anaerobik dan jamur akan diubah menjadi gambut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pembatubaraan atau metamorfosa. Nah, tahapan ini merupakan gabungan dari proses kimia, fisika, dan biologi yang terjadi akibat material sedimen yang menutupi pada batu bara tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan juga waktu untuk material organik dari gambut. Nah, pada proses ini akan terjadi kenaikan persentase nilai kalori, karbon, serta nilai reflektansi. Sedangkan akan terjadi penurunan dari persentase air, volatile matter, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, proses ini akan menghasilkan batu bara dengan tingkat kematangan yang berbeda, dari lignit hingga ke antrasit. Nah, dengan tingkat kematangan yang berbeda, persentase kandungan unsur pada batu bara ini juga akan berbeda. Dalam perdagangan komoditas batu bara, faktor terpenting yang mengikat transaksi antara penjual dan pembeli adalah kualitas batu bara. Dalam kualitas batu bara, ada beberapa istilah yang digunakan sebagai basis penilaian atau kode untuk menimbulkan persepsi yang sama antara pembeli dan penjual dari batu bara tentang kualitas batu bara tersebut. Nah, beberapa kode yang perlu diperhatikan dalam basis data dapat teman-teman lihat pada skema yang ada di samping saya. Nah, yang pertama adalah AR atau as received. Maksudnya di sini adalah kondisi batu bara atau kandungan batu baranya masih sama seperti saat diterima. Yang kedua adalah air dry base. Maksudnya adalah kondisi batu bara di mana kandungan air permukaan dari batu bara tersebut telah hilang. Yang ketiga adalah dry base. Di sini maksudnya kondisi batu bara dengan kandungan air totalnya sudah hilang. Lalu yang keempat ada dry ash free. Maksudnya di sini adalah kondisi batu bara di mana kandungan total airnya sudah hilang dan juga abu dari batu bara tersebut juga sudah hilang. Yang kelima ada
DMMF atau Dry Mineral Matter Free. Maksudnya adalah kondisi kandungan batu bara sudah tidak ada lagi total air, tidak ada lagi abu, tidak ada lagi mineral matter free, hanya tersisa karbon tetap atau fixed karbon pada batu bara. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh basis data. Nah, misalnya kita mendapatkan sampel batu bara dari lapangan sebanyak 10 kg. Lalu ketika sampai di laboratorium hanya sebesar 8,5 kg saja. Kandungan batu bara yang hilang pada saat itu adalah SM atau surface moisture-nya. Nah, selanjutnya di laboratorium akan dilakukan penggerusan pada batu bara sebesar 0,1 mm. Lalu dilakukan pengujian dengan dua cara. Yang pertama yaitu sampel batu bara diambil sebanyak 1 gram, lalu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, proses ini akan menghilangkan inherent moisture dari batu bara. Setelah itu ditimbang lagi sebanyak 0,5 gram dan dilakukan pembakaran hingga hanya tersisa kadar abu sebanyak 0,5 gram saja. Nah, kandungan batu bara yang hilang pada proses pembakaran ini adalah volatilometer serta inherent moisture. Nah, pengujian yang kedua adalah sampel batu bara juga diambil sebanyak 1 gram, lalu dipanaskan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan kondisi tertutup. Nah, proses ini akan menghilangkan volatilometer serta inherent moisture dari batu bara. Nah, setelah itu hanya tersisa kadar abu dan juga fixed karbon dari batu bara yang juga akan ditimbang sebanyak 0,5 gram saja. Hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang jenis analisis dan kualitas dari batu bara. Nah, analisis suatu batu bara diperlukan agar kita dapat mengetahui kandungan apa yang ada terdapat dalam batu bara. Nah, dalam pemanfaatannya, kualitas batu bara sangat mempengaruhi penggunaan dari batu bara ini. Contohnya seperti mesin-mesin yang menggunakan bahan bakarnya berupa batu bara. Jadinya, kualitas batu baranya harus diketahui terlebih dahulu agar mesin-mesinnya mendapatkan bahan bakar berupa batu bara dengan mutu yang baik dan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, harga suatu batu bara berkaitan dengan kualitas dari batu bara ini. Semakin tinggi suatu kualitas batu bara, maka semakin tinggi juga harga penjualan dari batu bara tersebut. Sehingga itulah sebabnya mengapa kualitas batu bara yang telah ada harus sangat dijaga agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembeli dan penjual. Nah, kualitas batu bara itu sendiri adalah sifat fisika dan kimia dari batu bara yang mempengaruhi dari potensi kegunaan batu bara itu. Nah, kualitas batu bara ini tergantung dari komponen-komponen penyusun dari batu bara tersebut seperti total moisture, mineral matter, dan juga penyusun-penyusun organik lainnya. Pada tabel ini dapat dilihat beberapa parameter dari kualitas batu bara, yaitu ada analisis proximat, ada calorific value, ada form of sulfur, dan juga ada analisis ultimate. Yang pertama saya akan bahas adalah analisis proximat. Nah, analisis proximat adalah analisa untuk menguji atau menghitung kandungan air, abu, zat terbang, dan juga karbon dari batu bara. Nah, air yang dihitung pada analisis proximat adalah inherent moisture, yaitu air yang terkandung di dalam batu bara. Lalu abu. Sebenarnya batu bara tidak memiliki abu, tetapi memiliki mineral matter. Abu adalah istilah yang digunakan sebagai untuk mengatakan sisa-sisa pembakaran dari batu bara. Lalu ada zat terbang. Nah, atau volatilometer. Ini adalah zat yang mudah menguap dalam batu bara dan juga ada fixed carbon. Fixed carbon adalah zat yang tidak menguap dan tersisa dari volatilometer, inherent moisture, serta abu yang ada dalam batu bara. Yang kedua adalah calorific value. Nah, calorific value ini juga biasa disebut sebagai specific energy. Ini adalah jumlah panas yang dihasilkan pada saat pembakaran contoh batu bara di laboratorium. Yang ketiga adalah total sulfur atau form of sulfur. Nah, pada batu bara ada dua jenis sulfur, yaitu organic sulfur dan juga sulfur dalam bentuk pirit dan sulfat.
ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu organic sulfur. Nah, organic sulfur adalah sulfur yang terdapat hampir di semua material karbon dalam batu bara dan jumlahnya tidak dapat dikurangi dengan teknik pencucian. Nah, sedangkan sulfur dalam bentuk pirit dan juga sulfat adalah sulfur yang didapatkan pada material mineral metal pada batu bara yang jumlahnya kemungkinan dapat dikurangi dengan teknik pencucian. Nah, analisis ultimat adalah analisis di laboratorium untuk menguji kandungan abu, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur dalam batu bara dengan suatu metode tertentu. Nah, hasilnya akan dinyatakan dalam persen. Pada tabel kedua dapat kita lihat beberapa parameter dalam kualitas batu bara. Di antaranya adalah H analysis, H fusion temperature, dan juga form of sulfur. Nah, H analysis adalah analisa yang digunakan untuk memprediksi perilaku abu. Ini juga digunakan untuk melihat suatu komponen dengan konsentrasi yang tinggi yang dapat menyebabkan permasalahan tertentu. Lalu H fusion temperature ini adalah juga untuk mengidentifikasi perilaku abu. Secara normal diukur pada saat reduksi maupun oksidasi. Lalu yang ketiga adalah form of sulfur. Ini adalah untuk mengetahui disposisi suatu sulfur pada saat pembakaran atau karbonisasi batu bara terjadi. Nah, pada tabel ketiga ini dapat kita lihat beberapa parameter dari kualitas batu bara. Antara lain yaitu trace analysis, hard growth grindability index, dan juga abrasi index. Yang pertama adalah trace analysis. Nah, trace analysis adalah analisa untuk mengetahui komposisi unsur dari batu bara yang dianggap berbahaya terhadap lingkungan, tapi jumlahnya kecil. Contohnya seperti merkuri dan juga arsen. Nah, yang kedua adalah HGI, yaitu Hard Growth Grindability Index. Nah, nilai HGI ini didasarkan pada maseral pada batu baranya atau moisture dan lain-lain. Nah, semakin tinggi tingkatan batu bara, maka semakin rendah nilai HGI-nya. Nah, HGI ini bersifat tidak aditif. Maksudnya adalah jika kita mempunyai dua batu bara dengan tingkat HGI yang berbeda dan ketika kita melakukan pencampuran, nilai akhirnya tidak bisa dijadikan patokan karena biasanya nilai HGI-nya pasti cenderung lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah abrasi indeks. Nah, abrasi indeks pada batu bara adalah indeks yang digunakan untuk menunjukkan sifat kikis batu bara terhadap bagian dari alat untuk menggerus batu bara sebelum digunakan sebagai bahan bakar pada sistem pembakaran. Nah, pada tabel keempat ini dapat kita lihat jenis-jenis analisis dari batu bara beserta kualitasnya, seperti ada free swelling index, ada roga index, ada Gray King-Cock type, dan juga ada dilatometri. Nah, free swelling index adalah salah satu tes untuk mengetahui cracking properties pada batu bara yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan. Nah, cracking sendiri adalah suatu sifat yang menunjukkan kemampuan batu bara untuk membentuk gumpalan yang mengembang saat proses pemanasan terjadi. Roga indeks adalah indeks yang didapatkan dari salah satu tes yang disebut sebagai roga tes. Nah, tes ini akan menghasilkan pengukuran tentang cracking powder. Nah, selanjutnya adalah Gray King-Cock type. Nah, Gray King-Cock type adalah suatu analisa untuk mengamati coking coal. Nah, coking adalah suatu sifat yang berhubungan dengan perilaku batu bara selama proses karbonisasi serta sifat coke yang dihasilkannya. Nah, pemanasan pada tes ini cenderung lebih lambat seperti mirip pada coke oven. Yang keempat adalah dilatometri. Pada saat karbonisasi terjadi, umumnya batu bara awalnya mengkerut, tetapi mulai mengembang ketika volatilometer menguap. Nah, perubahan volume yang terjadi pada saat ini sangat penting untuk kita ketahui, agar kita tahu jumlah batu bara yang tepat untuk konsumsi coke type, agar prosesnya berjalan dengan tepat sehingga menjadi aman. Nah, informasi ini juga dapat digunakan untuk pencampuran batu bara untuk pembuatan kokas komersial. Nah, alat untuk mengukur perubahan volume saat karbonisasi ini terjadi adalah Audibert dilatometri. Nah, pada akhir video ini akan saya tampilkan foto contoh analisis dari batu bara yang biasanya diminta oleh perusahaan.
Nah, demikianlah sudah pembahasan saya tadi. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.